Assalamualaikum Selamat warahmatullahi siang, selamat sore, dan wabarakatuh. selamat malam. Berikut video Kami tugas dari kelompok praktikum 3, komputasi tugas statistik praktikum modul 2 komputasi yang berjudul statistik akan Algoritma membahas tentang Pemrograman algoritma Iteratif. pemrograman iteratif. Assalamualaikum. Di Sebelumnya sini kami perkenalkan kelompok kami 3 dari kelompok beranggotakan 3 yang Kartini Lovian, beranggotakan Siti Nur Kartini Arifah, Lovian dengan NIM Tarisa, dan Elena Octaviani. 122450003, Siti Nur Arifah dengan NIM Di sini kami kelompok 3 122450006, beranggotakan Kartini Tarisa dengan NIM Lovian, Siti Nur Arifah, Tarisa, 121450141, dan Elena Octaviani. dan Elilia Oktaviani dengan NIM Di sini kami kelompok 3 122245009. beranggotakan Kartini Lovian. Nah, yang pertama ini runtutan. Dapat dilihat dari kodingan tersebut bahwa P dengan nilai 3 ini diasumsikan sebagai panjang dari persegi panjang. Selanjutnya L dengan nilai 5 ini diasumsikan sebagai lebar persegi panjang. Nah, L adalah rumus untuk menghitung luas persegi panjang adalah panjang dikali dengan lebar. Jadi variabel luas akan menyimpan hasil perkalian dari P dan L. Maka luas ini menampilkan hasil dari perhitungan luas persegi panjang. Nah, makanya didapatkan output 15. Selanjutnya percabangan atau pemilihan. Ini pada satu kasus kita periksa apakah suatu bilangan n lebih kecil dari 20. Nah, bilangan 25 ini yang akan diperiksa apakah lebih kecil dari 20. If memeriksa apakah nilai dari variabel kurang dari 20. Selanjutnya print bilangan kurang dari 20 jika kondisi bilangan kurang 20 benar, bilangan lebih kecil dari 20, maka program akan mencetak pesan bilangan kurang dari 20. Dan else, jika kondisi kurang 20 salah, bilangan tidak kurang dari 20, program akan mencetak false. Jadi, dalam kasus ini hasilnya adalah false karena bilangan 25 lebih besar dari 20. Pada kali ini kita akan membahas dua kasus. Pada kode ini, dimisalkan usia kurang dari sama dengan 13 akan melakukan iterasi if. Jika usia kurang dari sama dengan 12 akan menghasilkan output anak-anak. Jika lebih dari 12 akan mencetak remaja. Pada kode ini dideklarasikan usianya adalah 13, maka akan menghasilkan output remaja. Pada percabangan kali ini ada if nilai 50 kurang dari 50 akan dikategorikan rendah, nilai di antara 50 dan 80 dikategorikan sedang, nilai lebih dari 80 akan dikategorikan tinggi. Sehingga pada kode ini dideklarasikan nilai merupakan 75, sehingga ketika dia masuk iterasi if, dia tidak memenuhi kondisi tersebut, sehingga dia akan melakukan iterasi selanjutnya, yaitu mengecek apakah nilai itu di antara 50 dan 80. Dan ternyata dia memenuhi iterasi tersebut, maka dia akan langsung mencetak output sedang. Jadi di sini saya akan menjelaskan pergulangan for. Di sini kita akan membuat variabel x dengan berisikan vektor 15, 18, 10, 8, dan 20. Lalu kita akan membuat n. N-nya ini merupakan panjang vektor x, di mana panjang vektor x ini adalah 5, karena banyaknya data terdapat 5. Lalu kita akan melihat for-nya, loop for. Loop for ini dimulai dari i sama dengan 2 hingga I sama dengan 5, dikarenakan N itu merupakan panjang vektor X. Lalu kita melihat kondisi loop-nya, di mana loop-nya ini merupakan if X indeks I lebih besar dari X indeks 1, maka jika dibandingkan, jika elemen X itu lebih besar dari X indeks 1, maka terjadi pertukaran nilai antara X indeks I dan X indeks 1. Contohnya tuh, iterasi pertama itu merupakan I sama dengan 2. Jadi, X indeks kedua dari data tersebut adalah 18. Lalu dibandingkan dengan X indeks ke-1-nya itu merupakan 15. Lalu kita bandingkan, karena 18 lebih besar dari 15, maka pertukaran terjadi. Jadi, nilai X indeks pertama yang merupakan 15 tadi, kita masukkan ke dalam nilai A. Jadi, X indeks 1 bukan lagi 15, tetapi itu menjadi nilai A-nya. Lalu kemudian lagi X indeks ke I tadi
yang merupakan 18, kita masukkan ke dalam X indeks 1. Jadi, X indeks itu bukan 18 lagi, melainkan itu menjadi nilai X indeks pertama. Lalu nilai X indeks I diperbarui lagi dengan memasukkan nilai A. Maka nilai X indeks kedua itu kan harusnya 18. Tapi karena kita perbarui A-nya, dan kita ketahui A-nya ternyata 15, maka X indeks keduanya itu menjadi 15. Begitu selanjutnya sampai iterasi kelima atau I sama dengan 5. Setelah iterasi terjadi, vektor X itu berubah menjadi X sama dengan C buka kurung 20, 15, 10, 8, dan 18. Lalu ketika kita membuat A, lalu memanggil X indeks pertama dan kita memanggil A, maka vektornya itu bukan lagi 15, 18, 10, 8, 20. Vektor sudah diperbarui menjadi 20, 15, 10, 8, dan 18. Karena indeks pertamanya 20, maka output yang dihasilkan adalah 20. Selanjutnya saya akan menjelaskan perulangan while. Pertama-tama kita akan menginisialisasi variabel, di mana X kita inisialisasi dengan nilai awal 1, kita inisialisasi dengan nilai 2, yang merupakan error atau perbedaan antara nilai X saat ini dan nilai sebelumnya. Lalu kita akan membuat toleransi. Toleransi ini merupakan batasan di mana error harus lebih kecil dari 10 pangkat minima agar iterasi berhenti. Lalu selanjutnya terdapat pengulangan dengan kondisi while. Pengulangan ini akan terus dilakukan selama error lebih besar dari toleransi. Artinya selama nilai perubahannya masih signifikan atau lebih besar dari batas toleransi, iterasi akan terus berjalan. Selanjutnya kita akan menyimpan nilai X. Variabel C digunakan untuk menyimpan nilai X sebelumnya. Ini diperlukan untuk menghitung error di langkah selanjutnya. Lalu kita akan memperbarui nilai X. Kita memperbarui nilai X menggunakan rumus dengan langkah metode Newton-Raphson, di mana X dikurang buka kurung 5 dikali X pangkat 2 dikurang 1,25 tutup kurung dibagi 10 kali X tutup kurung. Dengan rumus ini, secara iteratif akan mendekati nilai akar dari persamaan tersebut. Lalu kita akan menghitung errornya. Setelah nilai X diperbarui, selisih antara nilai baru X dan nilai sebelumnya C dihitung sebagai E. Selama E masih lebih besar dari toleransi, loop akan terus berjalan. Lalu setelah itu kita akan mencetak hasil akhir. Setelah kondisi while itu selesai, ketika E lebih kecil dari toleransi, maka hasil akhir X dan nilai error E dicetak. Makanya itu outputnya terdapat nilai akhir X sama dengan 0,5 dan nilai E-nya itu sama dengan 2 dikali 32 dikali 10 pangkat min 8. Berarti ini tuh jauh lebih kecil dari toleransi yang telah ditetapkan, yang itu sebesar 10 pangkat min 5. Dengan demikian, iterasi berhenti karena solusi yang ditemukan sudah mendekati hasil yang diinginkan, di mana X-nya itu adalah 0,5. Itu berarti iterasi pada kode yang kita tulis menghasilkan solusi atau akar dari persamaan yang mendekati. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengurutan atau short data. Yang pertama kita menginisialisasi dulu datanya, di mana kita menggunakan variabel X yang berisi data berupa nilai 15, 18, 10, 8, dan 20, di mana N merupakan jumlah dari data X. Di sini kita melakukan pengurutan data dengan menggunakan perulangan for dan while, di mana di sini ketika kita mengiterasi untuk setiap elemen, dia akan mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Makanya di sini ada perulangan while, if xi lebih besar dari xj, maka xi akan ditukarkan dengan nilai xj. Lalu begitu pun selanjutnya, sampai nanti hasil akhir pengurutan datanya adalah 8, 10, 15, 18, dan 20. Oke, di sini saya akan mencoba untuk live coding, di mana saya di sini akan membahas tentang runtutan, percabangan dua kasus,
Dan satu lagi perulangan untuk pengurutan data. Dimana di sini saya akan mencoba untuk runtutan terlebih dahulu, dimana di sini saya akan membuat luas segitiga, dimana saya akan mendeklarasikan sebuah alas dan tinggi, dimana alas akan saya deklarasikan sebagai A dengan nilai 4 dan tinggi akan saya deklarasikan nilai yang sama yaitu 4. Lalu di sini saya deklarasikan nilai rumus luas dengan rumus luas segitiga, dimana 0,5 dikali alas dikali tinggi. Lalu kita panggil nilai L-nya. Nah, hasilnya 8. Lalu di sini kita akan membahas untuk yang dua kasus, dimana di sini saya akan mengecek nilai saya dengan variabel yang saya deklarasikan adalah n, yaitu 70. Di mana di sini kita akan membuat perulangan if jika nilai n saya lebih kecil sama dengan 70, maka saya akan meminta print nilai Anda perlu diperbaiki. Lalu di sini tidak lupa kurung kurawal. Di sini kita tutup, kita tambahin L langsung, buka kurung kurawal. Di sini kita meminta print nilai Anda tidak perlu diperbaiki. Lalu di sini kita coba jalankan. Nah, karena di sini 70 itu n sama dengan n kurang sama dengan 70, maka di sini yang di print, yang di bawah tidak, karena tidak memenuhi syarat.